Dulu sih ada pengalaman bahwasanya terdapat banyak drama pada saat mengajukan pengembalian dana di Shopee. Dulu saya belanja popok itu satu, kuantitinya 2, dan satu itu berisi 6 bol. Artinya kalau kuantitinya 2, artinya isinya 12 bol karena satu box itu isinya 6 bol. Nah, saya belanja dikirim ke kampung Sumatera Barat. Nah, setelah sampai dilaporkan bahwasanya yang sampai itu hanya satu dus, isinya 6 bol. Padahal saya check out itu 2, artinya harusnya 12 bol. Nah, saya mengajukan komplain pengembalian dana karena barang yang saya terima tidak sesuai dengan yang saya check out, yang saya beli. Nah, saya mencoba dengan cara yang langsung ke seller. Misalnya saya coba kontak sellernya, dan seller itu tidak mau langsung transfer. Dia maunya pengembalian dananya itu via aplikasi, via sistem Shopee lah. Nah, setelah itu saya coba mengajukan pengembalian dana melalui sistem Shopee. Nah, pada sistem Shopee itu diminta untuk melampirkan beberapa bukti. Dan bodohnya waktu itu saya juga tidak sempat melakukan unboxing pada produk itu, sehingga video unboxing tidak ada. Hanya ada foto dari kurir, bahwasanya kurir telah sampai di alamat dan di foto. Dan di foto tersebut juga ada watermark lokasi dan waktu dan keterangan tanggal juga. Nah, jadi foto tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bukti. Setelah saya ajukan komplain tersebut, ternyata komplain saya ditolak. Karena alasannya tidak cukup bukti, sehingga komplain saya itu tidak kuat dan tidak bisa diterima. Tentu saya tidak terima karena saya tidak berbohong dan saya tidak bermaksud untuk curang juga. Saya mengatakan kepada admin customer service Shopee, saya bilang, bagaimana mungkin bukti dari kurir dianggap tidak valid, sedangkan kurir tersebut menggunakan bukti itu untuk pengantaran mereka. Artinya di pihak ekspedisi, foto yang saya pakai itu, foto yang saya ambil dari yang di-capture oleh kurir itu dianggap sebagai bukti valid oleh ekspedisi. Tetapi pihak Shopee tidak menganggap itu sebagai bukti valid. Dan tentu hal seperti ini sebenarnya berbahaya karena andaikan saja misalnya ekspedisi bermasalah dan hanya ada foto, dan foto itu tidak diterima, padahal itu barang sudah sampai. Bayangkan saja, kasihan banget tuh kan jadi kurirnya, dia benar-benar kerja dengan benar, terus bukti foto yang difoto tidak dianggap valid oleh orang yang pembuat kebijakan misalnya. Nah, itu kan konyol sebenarnya. Tapi alhasil Shopee tidak menerima bukti saya tersebut karena dianggap tidak valid. Padahal bukti yang saya pakai adalah bukti yang dianggap valid oleh ekspedisi. Ini kan sebenarnya tidak logis sebenarnya. Kenapa? Karena bayangkan saja, bukti yang valid oleh ekspedisi bahwasanya itu sudah sampai di tempat tidak dianggap tidak valid oleh pihak ekspedisi karena hanya berupa foto doang. Padahal saya bilang itu difoto oleh kurir. Dan kurir benar-benar memfotokan satu dus, artinya 16 bol. Tapi alhasil komplain saya tetap ditolak. Dan ya, saya terpaksa mengajukan komplain kedua karena saya tetap tidak terima, karena saya mengalami kerugian hingga hampir 300.000. Ya, mungkin sebagian orang kaya mungkin itu kecil, tapi bagi saya itu berarti. Nah, setelah itu saya mengajukan pengajuan pengembalian dana yang kedua, karena yang pertama ditolak oleh Shopee. Dan yang kedua ini juga ada beberapa drama juga karena dianggap tidak valid juga ujung-ujungnya. Karena yang saya gunakan adalah bukti dari pihak ekspedisi, yang dimana bukti dari pihak ekspedisi itu dianggap bukti valid oleh orang ekspedisi karena mereka sudah mengantarkan paket paket buyer ke alamat yang dicantumkan. Ekspedisi sudah bekerja dengan baik.
Tetapi pihak Shopee ini tidak menganggap bukti yang dianggap valid oleh ekspedisi itu adalah bukti yang valid untuk saya mengajukan komplain. Padahal jelas bahwa yang difoto itu hanya 1 dus, bukan 2 dus. Tapi tetap Shopee tidak menerima pengembalian dana saya. Alhasil, yang pertama ditolak, yang kedua terdapat banyak drama lagi karena prosesnya cukup panjang. Nah, setelah itu saya biarkan karena saya rasa ini sudah tidak ada ujungnya. Karena yang pertama ditolak, yang kedua ditolak juga kayaknya. Tuh, akhirnya saya diamkan saja. Tetapi tidak lama setelah itu saya lihat saldo ShopeePay saya sudah bertambah. Dan saya lihat historinya, riwayatnya itu tertulis bahwa pengajuan dana saya disetujui, sehingga yang saya ajukan yang dramatik, pengajuan komplain dramatik yang saya ajukan itu sudah diterima oleh Shopee. Ya seharusnya begitu karena saya menggunakan bukti yang valid oleh pihak ekspedisi. Karena foto itu bukan foto saya sendiri, foto yang difoto oleh pihak ekspedisi, bukan foto rekayasa AI, bukan foto tipu-tipu. Karena saya juga tidak ada niat buat menipu. Buat apa kita nipu-nipu orang gitu kan? Kita fair aja. Kalau itu tidak cukup, kita bilang tidak cukup. Kalau itu kurang, kita bilang kurang. Jika itu kuantitinya tidak pas, aku itu kuantitinya tidak pas dan cukup ditransfer. Tetapi saya di komplain berikutnya itu saya mengajukan bukti yang lain sih. Saya chat dulu pihak seller, saya bilang kalau satu dus itu isinya berapa, Min? Dan seller dengan jujur mengatakan 1 dus itu isinya 6. Saya screenshot, langsung saya lampirkan pada saat komplain kedua atau ketiga waktu itu. Nah mungkin karena udah kepepet seperti ini, udah skakmat lah. Pihak seller bilang 1 dus itu isi 6. Terus foto dari kurir juga 1 dus di mana isinya juga 6. Dan alhasil mungkin Shopee menerima pengajuan pengembalian dana itu karena bukti saya cukup kuat karena menggunakan screenshot obrolan chat seller dan foto dari kurir yang saya gunakan dan saya lampirkan pada saat pengajuan komplain. Dan akhirnya dana tersebut kembali ke ShopeePay. Alhamdulillah ya, kita sama-sama tidak dirugikan, tetapi saya sudah terlanjur memberikan ulasan yang buruk terhadap seller itu karena ya memang dari awal dia lepas tangan saja, dia tidak mau ya walaupun memang sistemnya menggunakan sistem ya by sistem Shopee, tetapi minimal dia ada niat untuk membantu lah, minimal. Tapi kalau enggak ya terserah, tapi hak saya juga untuk memberikan ulasan yang tidak sesuai atau ulasan yang buruk lah. Ya cukup dramatik, mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama, tulis saja di kolom komentar, kalian bisa cerita di sana. Thanks.